Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 47 tidak mau mengakui anak mereka. Erlan memegang pinggang Acia lalu memperdalam ciumannya sampai Acia memejamkan mata merasakan hal tak biasa itu. Sekarang tidur lagi ya, kata Erlan memeluk Acia erat sampai wajah Acia terbenam di dadanya. Itu gaya baru ya, baik? Tanya Acia yang sangat penasaran. Sayang tidurlah, ucap Erlan tanpa menjawab pertanyaan Acia. Jawab dulu, kepo Acia tak mau tidur. Iya, jawab Erlan singkat tanpa membuka matanya menikmati aroma buah dari rambut panjang Acia. Besok gaya baru lagi ya, Bay, kata Acia juga memeluk Erlan yang sepertinya sudah hampir tertidur itu. Erlan tak hanya membuat Acia kecanduan setiap hari, tapi juga meminta tanpa batasan padanya. Karena akan sangat mudah bagi Casanova seperti Erlan memprovokasi bocil polos seperti Acia. Hampir jam 8 pagi Erlan baru membuka mata. Itu pun terbangun karena Acia yang sedari tadi terus mengomel ingin keluar dari pelukannya. Apa sih sayang? Diamlah, Bay, ngantuk. Keluh Erlan kembali menutup mata enggan untuk bangun. Ya udah tidur, tapi lepasin Aci, kata Acia yang ingin bangun karena sudah sedari tadi menunggu Erlan yang tidak bangun. Enggak, Bay mau tidur sama kamu, tegas Erlan memeluk Acia semakin erat, karena kunci kenyamanan tidurnya adalah Acia. Emang Bay nggak ke kantor? Tanya Acia, karena biasanya jika sudah menyangkut masalah pekerjaan pria dewasa itu akan bangun lebih cepat. Ke kantor, jawab Erlan singkat semakin mengeratkan pelukannya. Tubuh Acia benar terlalu hangat untuk dia lewatkan begitu saja. Berangkat jam berapa? Acia menendang selimut agar Erlan mau bangun. Jam 9, Erlan kembali menarik selimut tanpa membuka mata. Ini udah jam 8 dan Bay belum mandi dan sarapan, kata Acia mengingatkan tulus sebagai seorang istri. Ayo bangun, kata Acia lagi tak ingin nanti Erlan malah buru karena sudah deadline. Enggak, Bay mau tidur. Pernyataan Erlan yang entah kenapa pagi ini malas sekali bangun. Bangun, Bay kan mau berangkat kerja, nanti buru, lembut Acia mengingatkan dengan tulus berulang kali. Kamu tuh emang udah gak sayang sama Bay, cuma mau tidur sama kamu aja, disuruh kerja. Suara lirih Erlan. Merasa Acia terus membangunkannya bukan karena alasan pekerjaan, tapi memang Acia tidak mau menghabiskan waktu bersamanya. Astaga Bay, bukan itu maksud Aci, kata Acia ikut duduk di sebelah Erlan yang sudah tidak mau Acia sentuh itu, sampai menepis tangan Acia berkali-kali.
Bye. Acia langsung memeluk Erlan dari belakang begitu turun dari ranjang dengan cepat. Enggak, Erlan melepaskan paksa tangan Acia yang melingkar di perutnya. Baik, kenapa sih? Tanya Acia tetap teguh memeluk Erlan sama sekali tak mengerti dengan sikap Erlan sekarang yang selalu berubah-ubah. Erlan berbalik menghadap Acia, menatap Acia dengan tatapan sendunya, merasa Acia benar tak peduli akan perasaannya. Hufetetete, Acia menarik nafas panjang memangku kedua tangannya. Merasa lelah membujuk Erlan yang aneh sekali sikapnya dan akhirnya ide jahil muncul di otaknya. Terserah Bay deh mau mikir apa, yang jelas sebagai seorang istri Aci udah ingetin Bay. Judes Acia berjalan pergi meninggalkan Erlan. Astaga, Acia segera menemui Erlan yang sudah berlari menuju wastafel itu. Acia mengelus punggung Erlan yang terus muntah sampai tubuhnya lemas dan berdiri goyah. Sebenarnya Bay kenapa sih? Tanya Acia merasa ada yang Erlan sembunyikan darinya. Bay nggak apa-apa, elak Erlan membersihkan mulutnya dengan tisu. Bay kenapa? Tanya Acia lagi dengan nada suara meninggi memegang kedua lengan Erlan. Hufetetete, sini ikut Bay, kata Erlan mengajak Acia duduk di atas sofa. Bay kenapa? Tanya Acia begitu penasaran sekaligus cemas karena sepertinya Erlan menyembunyikan sebuah rahasia. Sebelum Bay bilang, kamu harus janji sama Bay dulu, kalau cuma kita berdua yang tahu, orang lain gak boleh tahu, apapun alasannya. Syarat dari Erlan menatap Acia yang duduk di hadapannya itu. Lah, kenapa gitu? Terkejut Acia seolah yang akan dikatakan Erlan adalah rahasia besar. Ya emang gitu, pokoknya selama kita di luar negeri gak ada satupun yang boleh tahu, kamu harus janji sama Bay. Ucap Erlan mewanti, anti istri kecilnya. Kalau udah balik ke rumah kita, baru boleh orang lain tahu, tanya Acia lagi. Itu pun tergantung situasi dan kondisinya sayang, kata Erlan lagi meraih Acia lalu mendudukkan di atas pangkuannya agar bisa berbicara secara dekat tanpa jarak. Iya, baik kenapa? Kata Acia main setuju aja saking penasarannya. Kenapa sering muntah? Tanya Acia menatap mata Erlan. Sejujurnya Acia bingung kata dokter Erlan baik saja. Tapi Acia sering mendapati dia muntah dan itu membuatnya takut jika ternyata Erlan punya penyakit yang parah. Karena kehamilan simpatik, jawab Erlan singkat terus memperhatikan perubahan ekspresi di wajah istri kecilnya. Kehamilan simpatik itu apa Bay? Tanya Acia yang tidak paham tentang apa yang dikatakan oleh Erlan. Dia hanya tahu hamil saja. Kehamilan simpatik itu terjadi ketika suami ikut merasakan tanda kehamilan yang dialami oleh sang istri. Jelas Erlan mengecup kening istri kecilnya. Hamil, ulang Acia mengambil inti sarinya. Iya sayang kamu sedang hamil, kata Erlan berbisik ke dekat telinga Acia yang bersandar nyaman di dadanya itu.
Acia langsung menunduk menatap tangan Erlan yang tengah mengelus perut ratanya. Jadi Bai sering muntah itu karena ngidam. Tawa meledak, Acia menutup mulutnya. Pantas suaminya aneh sekali sejak beberapa hari yang lalu rupanya ngidam. Bukan cuma ngidam sayang, tapi memang kehamilan simpatik itu mempengaruhi perasaan Bai. Jadi tolong ngerti ya. Kalau Bai tiba berubah dan gak bisa mengontrol emosi karena kadang itu adalah reaksi spontan. Sambung Erlan lagi menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara mereka. Tapi walaupun begitu, Bai selalu berusaha kok buat ngontrol emosi, ucap Erlan memiringkan duduk Acia di atas pangkuannya. Sekarang kamu itu sedang hamil, makanya Bai selalu larang kamu melakukan hal yang mungkin dapat berpotensi bahaya bagi bayi kita. Jelas Erlan pada Acia yang kini menunduk mengelus perut ratanya. Jangan bilang bayi kita, di saat Bai nggak mau mengakuinya. Suara lirih Acia lalu air matanya menetes dengan deras sambil mengelus perutnya yang masih rata. Walaupun sebelumnya takut melahirkan, Acia sudah senang karena akan punya bayi. Tapi begitu teringat ucapan terakhir Erlan yang melarang Acia memberitahu siapapun, membuatnya sedih. Ternyata Erlan tidak mau mengakui anak mereka. Sayang kok malah mikir gitu. Gemas Erlan mengecup pipi Acia yang air matanya sudah berderai-derai itu. Bai jahat gak mau akuin bayi ini, walau bagaimanapun dia anak Bai lo. Tangis Acia yang sudah mewek menatap Erlan sedih. Sayang, siapa yang bilang Bai gak mau akuin? Tawa Erlan saat pikiran istri kecilnya malah kemana-mana karena salah paham. Hiks, Bai harus tanggung jawab. Sedih Acia yang baru tahu kalau dia hamil dan Erlan tak mau mengakui anaknya. Bai gigit ya pipi kamu. Gemas Erlan menghapus air mata Acia yang sudah menetes membasahi pipinya itu. Pokoknya tanggung jawab Bai. Tangis Acia meminta pertanggungjawaban bahkan merasa takut sepertinya hamil. Astaga bocil, masa minta pertanggungjawaban sama suami sendiri sih? Senyum lebar Erlan mendengar istri kecilnya yang memang masih belum tahu banyak hal tentang pernikahan yang sesungguhnya. Terus Aci minta tanggung jawab sama siapa lagi, kalau Bai nggak mau tanggung jawab? Kata Acia yang merasa sangat takut, jika harus hamil dan melahirkan sendirian, tanpa ada orang yang menemani. Acia benar-benar tidak siap untuk itu. Sayang, ini anak Bai. Kamu dan bayi ini adalah tanggung jawab Bai sepenuhnya. Jadi kamu gak perlu mengkhawatirkan apapun, oke? Jelas Erlan secara mendetail pada istri kecilnya, yang masih polos yang berpikir berdasarkan apa yang ada di dalam nalurinya. Terus kenapa Bai tidak mau mengakuinya? Tanya Acia lagi menatap Erlan sendu.
Bukan tidak mengakui sayang, Bai minta kamu merahasiakan kehamilan kamu, karena kita masih di luar negeri. Erlan sangat tahu dengan apa yang dipikirkan istri kecilnya sehingga dia sampai berpikir begitu. Bai hanya tak ingin terjadi apa-apa pada kamu dan bayi kita, karena musuh ataupun beberapa pihak bisa saja mencelakai kalian. Jelas Erlan yang mengacu pada kerajaan mafia yang dipimpinnya. Bai bohong, tak percaya Acia. Jika memang itu alasannya, kenapa semua orang tidak boleh tahu termasuk orang tua mereka? Astaga sayang, apa yang membuat kamu gak percaya sama Bai? Heran Erlan mengapa pikiran istri kecilnya berlebihan sekali. Terus kenapa orang tua kita juga nggak boleh tahu? Ragu Acia. Ya kan kejutan sayang, alasan logis Erlan. Bener gitu, ragu Acia. Iya sayang, mengapa kamu berpikir Bai tidak akan mengakui anak kita? Yang padahal sudah sangat Bai nantikan kehadirannya, heran Erlan dengan pemikiran Acia. Ya kali aja, Bai nggak mau punya anak. Soalnya selama ini Bai begituan sama wanita lain, nggak ada tuh yang hamil anak Bai satupun. Jelas Acia yang memang tahu kevalidan kalau Erlan memang belum pernah punya anak. Ya, karena mereka bukan kamu. Jawaban singkat, Erlan mengecup pipi Acia berulang kali. Kan udah Bai bilang, mau seperti apapun gilanya Bai di masa lalu, tetap di rahim kamu benih pertama Bai tumpahkan. Jawab Erlan mengatakan sebuah kebenaran. Pewaris keluarga Erlan Ferdinand hanya akan lahir dari rahim istri sahnya. Tegas Erlan. Aci takut melahirkannya Bai. Takut dan nyeri Acia membayangkan prosesnya saja sudah keringatan saat Erlan mengucapkan kata lahir. Jangan takut, Bai berjanji akan mencarikan layanan persalinan kelas internasional untuk kamu. Janji Erlan akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak dan istrinya. Tapi umur Aci baru 19 tahun Bai. Emang gak apa-apa? Tanya Acia dengan polos yang membuat Erlan bungkam seketika. Bersambung.